Zero-Link's training. Gentlemen, excuse me, I think... Film dibuka dengan memperlihatkan masa depan manusia, di mana manusia yang memiliki kepintaran lebih mampu menciptakan tubuh robot dengan kendali dari otak manusia. Salah satu dari keberhasilan itu ada pada diri seorang wanita bernama Mira yang menjadi satu-satunya proyek dengan keberhasilan di perusahaan Hanka, di mana Mira selaku proyek yang begitu sempurna langsung dikirim ke area Departemen Pertahanan karena dengan pemikiran cerdas dan juga kuat, Mira pastinya akan menjadi senjata yang sangat mematikan. 1 tahun kemudian setelah operasi pembuatan Mira dilakukan, Mira pun nyatanya telah menjadi senjata tempur yang mematikan. Dengan kepiawaiannya dalam bertarung, Mira menjadi asisten komando pimpinan bernama Aramaki, di mana dalam tugasnya ini, Mira selalu mendapatkan beberapa misi berbahaya, salah satunya yaitu untuk mengamankan situasi pertemuan dari beberapa ilmuwan Hanka dan juga Presiden Afrika. Bak telah diketahui, pertemuan yang berakhir mengerikan karena timbullah beberapa korban memacu Mira yang tidak ingin ada korban lanjutan. Tanpa menunggu aba-aba lebih lama, secara terpaksa ia melakukan aksinya seorang diri dengan berkamuflase, meski di sini dia belum mendapatkan sebuah perintah dari komandannya yaitu Aramaki. Setelah perjuangan yang begitu menegangkan, pada akhirnya Mira berhasil membunuh para penjahat dan menghentikan robot Geisha yang masih meretas data Dr. Osmond selaku ilmuwan dari Hanka. Sedikit penjelas saja, jikalau manusia kini benar-benar pintar, dan kehidupan manusia di bumi pun telah sepenuhnya berubah, karena beberapa dari mereka bukan benar-benar manusia, melainkan setengah robot yang dapat diakses ataupun dihacker layaknya komputer. Keesokan harinya, dalam pertemuan di Markas Section 9 untuk membahas terkait apa yang terjadi, salah satu dari mereka bernama Togas pun menjelaskan bahwa yang menjadi target kejahatan ini semua yaitu para ilmuwan serta pegawai senior Hanka Robotics, di mana tujuannya sendiri itu adalah untuk meretas data yang seperti telah terjadi pada Dr. Osmond, dan hingga saat ini, pelakunya masih tetap orang yang sama, yaitu seseorang misterius yang mana biasanya dikenal sebagai Kuze. Setelah melakukan pertemuan tersebut, Mira pun diminta untuk menemui Amaraki di ruangannya, di mana Amaraki terlihat menyesalkan dengan tindakan Mira yang membahayakan dirinya sendiri karena walaupun Mira memiliki tubuh robot, tapi Amaraki tetap melihat Mira sebagai seorang manusia. Dan sejak hari pertama dibuat, dalam tubuh robot Mira mengalami amnesia, hingga saat ini yang diingatnya pun hanyalah kecelakaan kapal. Sambil memperbaiki tangan Mira yang rusak akibat kejadian kemarin, Dr. Olit pun menghapus beberapa data yang telah diunduh Mira dengan harapan bisa memperlancar proses pengembalian ingatannya itu. Setelahnya, Mira dan Batou pun menemui seorang dokter bernama Dr. Dahlin yang tengah memeriksa robot Geisha yang telah mencuri data Dr. Osmond, di mana Dr. Dahlin mengatakan bahwa dia merasa kesulitan menemukan data yang ada di drive robot tersebut, karena seluruh data dan perangkat kerasnya itu telah dihancurkan, sehingga karena tidak ada pilihan, Mira yang ingin tahu memori sebelum kejadian dari robot ini dengan sengaja berusaha menghubungkan pikiran untuk bisa masuk ke area dalam pikiran dari robot tersebut. Dan benar saja, apa yang dikhawatirkan pun terjadi ketika Mira berhasil bertemu dengan Kuze, membuat Mira mengalami gangguan semacam serangan virus, sehingga Batou memerintahkan Dr. Dahlin untuk menghentikan paksa proses deep dive tersebut, sekaligus memberikan sebuah gambaran di manakah lokasi Kuze saat ini. Tanpa membutuhkan waktu lama, Mira yang tahu lantas bergegas pergi bersama Batou ke sebuah bar Yakuza yang diketahui menjadi kediaman dari Kuze. Namun sayangnya penyamaran Mira dan Batou telah dicurigai oleh para Yakuza, sehingga mau tidak mau, Mira dan Batou harus bertarung melawan mereka semua. Jadi sedikit catatan kembali, jikalau sekian persen masyarakat di kota ini membenci perusahaan Hanka, jadi jikalau mereka tahu ada seseorang yang bekerja pada Hanka, mereka akan menjadi buruan massal. Lalu setelah berhasil mengalahkan mereka, Mira dan Batou pun kembali melanjutkan penyelidikannya menuju ruang bawah tanah. Hingga pada akhirnya Mira pun berhasil menemukan Kuze yang kembali mengucapkan ancaman terhadap para pendukung dari Hanka Robotics, di mana Mira langsung menembak Kuze, namun rupanya itu hanyalah sebuah hologram, dan Kuze yang pintar rupanya telah memasang peledak. Maka akibat ledakan yang terjadi, Mira yang mendapatkan kerusakan hebat kini mulai diperbaiki, sementara Batou yang mendapatkan luka di kedua matanya pun mulai mendapatkan mata baru.
Sementara itu di sisi lain, terlihat Carter selaku pimpinan dari perusahaan Hanka kini mulai menemui Aramaki untuk meminta pertanggungjawaban karena telah membiarkan proyeknya itu melakukan deep dive serta tugas yang berbahaya. Karena bagaimanapun Mira merupakan masa depan perusahaan Hanka Robotics, sehingga dia pun mengancam akan menutup tim Section 9 jika Aramaki lagi-lagi melibatkan Mira mengenai perbuatan bahaya kembali. Namun Aramaki yang mendengarnya pun tak takut dengan ancaman Carter, karena atasannya adalah Perdana Menteri, bukan Hanka Robotics. Beralih pada Dr. Dahlin yang masih berusaha melakukan pemeriksaan pada robot Geisha pun, pada akhirnya berhasil menyusun kembali data-data yang rusak. Namun bersamaan dengan itu, lagi-lagi Kuze muncul untuk melakukan sebuah balas dendam. Keesokan harinya, setelah kejadian mengerikan yang dialami Dahlin, Mira dan Batao yang menerima terkait kematian Dr. Dahlin pun bergegas mendatangi tempat tersebut. Dan ketika Mira mengambil data yang berada di lengan Dahlin, rupanya di sana terdapat daftar pegawai ilmuwan senior Hanka yang akan menjadi target Kuze selanjutnya. Dan kini yang tersisa hanyalah Dr. Aulet, sehingga untuk itu, Mira pun segera memerintahkan Section 9 untuk menemukan Dr. Aulet. Dan benar saja apa yang dikhawatirkan, Kuze yang kini berhasil meretas 2 orang pria asing yang lokasinya tak jauh dari keberadaan Dr. Aulet, dengan cepat menugaskan mereka untuk bisa membunuh sang dokter. Setelah tim Section 9 menangkap pria tersebut, mereka pun mulai melakukan interogasi pada sang pria dan Togusa pun menduga jika ingatan pria itu telah dihapus dan telah diganti oleh ingatan lain. Namun tiba-tiba saja pria itu terdiam dan menatap dalam-dalam ke arah Mira, sehingga hal itu pun membuat Mira sadar jikalau rupanya pria tersebut telah dikendalikan oleh Kuze dan pria yang ada di hadapannya benar-benar bukan dirinya. Sehingga dalam situasi itu, sebelum Kuze memutuskan koneksi, anggota Section 9 pun mampu terlebih dahulu melacak keberadaan Kuze. Sehingga tidak membutuhkan waktu lama, mereka langsung terbang ke lokasi yang diarahkan. Sesampainya di sana terlihat banyak sekali orang yang tengah melakukan pencakokan tubuh mereka secara ilegal, dan banyak dari mereka yang menghalangi pasukan Section 9, hingga baku tembak pun tak bisa dihindari. Sementara di ruangan bawah tanah, Mira yang berhasil menemukan pusat jaringan Kuze yang dijadikan pusat perkumpulan orang-orang, membuat Mira menyadari mengapa Kuze sulit untuk dilacak, karena dia membuat sebuah jaringan menggunakan otak-otak manusia. Sesadarnya Mira dari serangan, Kuze yang merupakan sosok yang sulit ditemui pun, kini pada akhirnya ada di hadapan Mira, di mana Kuze kini mulai berkata jujur jikalau dia merupakan proyek 2571 yang gagal, dan kini dia berniat memindahkan kesadarannya ke dalam tubuh Mira, karena tubuh Mira merupakan hasil penyempurnaan yang dipelajari oleh perusahaan Hanka dari kegagalan Kuze. Jadi dalam antara lain, sebelum terciptanya Mira, Kuze terlebih dahulu dibuat, namun ia yang gagal dibiarkan begitu saja. Jadi Kuze berusaha balas dendam dengan membunuh orang-orang yang terlibat dari diciptakannya. Dengan itu, Mira yang pada kalanya mendapatkan sebuah titik terang, lantas kini membiarkan Kuze pergi, tatkala Batao dan tim lainnya berhasil menerobos masuk. Setelah kejadian itu, Mira yang pada kalanya penasaran kini memutuskan untuk mencari referensi lebih dalam demi mengungkap fakta sesungguhnya. Dan di sana Mira pun terkejut, bahkan kecewa saat mendengar perkataan Dr. Aulet yang mengungkapkan bahwa ada sebanyak 98 kali termasuk Kuze telah menjadi percobaan dalam proyek ini sebelum para ilmuwan Hanka berhasil menciptakan Mira dengan sangat sempurna. Apalagi setelah Dr. Aulet menjelaskan jika seluruh ingatannya itu hanyalah rekayasa belaka demi memotivasi Mira untuk membantu kota memberantas teroris dan dengan senang hati dipekerjakan di dalam keamanan. Di sisi lain, Carter yang telah menyadari jika Mira telah mengetahui tentang proyek 2571 pun memerintahkan anak buahnya untuk menangkapnya. Setelah beberapa jam menghilang, pada akhirnya Batao pun menemukan Mira di sebuah kapal. Namun di sini, Mira yang ingin mengetahui lebih dalam tentang proyek tersebut, lantas meminta Batao untuk membawanya ke perusahaan Hanka. Dan dalam penangkapan itu, rupanya telah ada Carter serta Dr. Aulet yang tengah membicarakan tentang masa depan 2571, karena bagi Carter, Mira yang sudah mengetahui asal-muasal dari proyek pun mengklaimnya menjadi seorang teroris, maka dari itu dia meminta Dr. Aulet memusnahkan Mira dan menciptakan 257 yang baru dan juga lebih baik. Jadi untuk itu, Carter memerintahkan Aulet untuk menghabisi Mira.
Namun rupanya di sini Dr. Olet yang menyayangi Mira seketika membiarkan Mira hidup, bahkan memberikannya sebuah alamat sebelum pada akhirnya membantu Mira untuk melarikan diri meski ia harus terhabisi. Dari pemberian terakhir yang sang dokter berikan, rupa-rupanya itu merupakan sebuah apartemen Avalon yang diyakini terdapat masa lalu Mira sebelum dipindahkan ke tubuh robot yang tidak mampu ia ingat. Sementara itu di sisi lain, Carter yang murka pun kini langsung mendatangi markas Section 9 untuk memberikan informasi palsu jika Mira telah membunuh Dr. Olet, di mana dia mengancam akan melaporkan tuduhannya itu kepada pemerintah, sehingga Section 9 akan dihentikan selamanya karena salah satu anggotanya telah dianggap sebagai teroris. Akan tetapi Aramaki yang mendengar tampaknya tidak takut dengan ancaman Carter, karena Aramaki yakin jika Mira tak mungkin melakukan hal tersebut, sehingga Aramaki siap melindungi Mira karena baginya, membunuh Mira sama saja dengan membunuh seluruh anggotanya itu. Sesampainya di apartemen, Mira pun disambut oleh seorang wanita tua kesepian. Di sana wanita tua bernama Hairi pun menceritakan tentang Motoko, yaitu putrinya yang telah meninggal 1 tahun lalu, di mana Motoko merupakan seorang wanita yang kuat dan juga berani. Namun tepat 1 tahun yang lalu, secara tiba-tiba pihak kepolisian mengantarkan abu anaknya, di mana Motoko menurut mereka telah diduga melakukan bunuh diri, dan tentunya hal itu sangat sulit diterima oleh ibu Motoko, yang ia tidak tahu jikalau orang yang ada di hadapannya itu adalah sang anak, namun dengan wujud yang berbeda. Setelah kejadian itu, Mira pun segera menghubungi Aramaki untuk melaporkan kejahatan Carter yang telah membunuh banyak nyawa demi eksperimen Kuze salah satunya. Mira juga mengatakan bahwa orang yang dapat membuktikannya itu hanyalah Dr. Olet, namun sayangnya dia telah tewas. Mendengarnya, Mira pun meminta agar komunikasinya dibuka agar Kuze dapat menemukan Mira. Sementara itu, Aramaki akan pergi meninggalkan markas untuk bisa menemui Perdana Menteri dan melaporkan semua tentang kebusukan Hancock. Namun apa yang tidak diketahui mereka jika rupanya Carter tengah menyadap percakapan mereka berdua dan mencoba mengagalkan rencana Aramaki dengan mengirim pasukan untuk menghabisi Aramaki. Beberapa saat setelah itu, Aramaki yang hendak pergi tiba-tiba didatangi oleh beberapa orang yang langsung menembakinya. Namun Carter, yang menganggapnya terlalu remeh dengan begitu mudah Aramaki menghabisi semua pasukan yang dikirim Carter, sama halnya dengan Botu dan juga Togusa. Kembali pada Mira yang pergi menuju zona bebas hukum tempat di mana Motoko dan rekan-rekannya pernah bersembunyi. Sesampainya di sana, Mira pun kembali mendapatkan kilasan ingatan, di mana orang-orang pun terlihat ditangkap dan disiksa oleh para pasukan Hancock, termasuk Motoko serta pria. Di dalam bangunan itu dia pun bertemu dengan Kuze. Hingga pada akhirnya, Mira pun kembali mengingat apa yang dilakukan bersama dengan rekan-rekannya, termasuk perbuatan Carter yang merenggut kebersamaan mereka. Kini, Mira juga telah mengingat jika Kuze merupakan Hideo, sementara Mira sendiri adalah Motoko. Namun baru saja mereka mengingat masa lalunya, tiba-tiba sebuah ledakan pun terjadi, membuat mereka terpental sehingga tubuh Kuze mengalami kerusakan berat. Sementara Mira yang masih memiliki kesadaran pun segera membawa Kuze ke tempat aman, dan rupanya serangan itu disebabkan oleh sebuah spider tank yang dikendalikan oleh Carter untuk membunuh mereka. Setelah semuanya berakhir, Kuze yang telah rusak parah pun meminta Mira untuk ikut bersama dengannya. Namun Mira kini tampak menolak karena di sini dia masih ada sesuatu yang harus dia lakukan. Hingga tiba-tiba sebuah tembakan dari anak buah Carter langsung menghabisi Kuze, dan di saat tembakan kedua diarahkan pada Mira, kelompok Section yang datang tepat waktu pun kini berhasil menggagalkannya. Oleh karena itu, sebagai hukuman atas kejahatan yang telah dilakukan oleh Carter, Mira pun pada akhirnya mengizinkan Aramaki yang kini datang untuk menembak Carter. Setelah kejadian semua itu, pada akhirnya Mira kembali menemui ibunya untuk memberitahukan jika dia adalah Motoko. Begitu pula Mira juga akan tetap menjalankan tugasnya itu sebagai Major untuk bisa membasmi kejahatan dengan timnya di kota ini.